Salah satu mazmur yang terkenal ditulis oleh Daud itu di pasal 37. Dan banyak ayat dari mazmur ini yang sangat baik ya, sangat bagus untuk kita renungkan, bisa menjadi eh, hal-hal praktis yang perlu kita ingat dan kita lakukan waktu kita menghadapi situasi yang tidak nyaman ya, karena satu dan lain hal. Jadi ini pelajaran dari Daud ya. Selain Mazmur 23, ada lagi Mazmur lain yang bagus, dan salah satunya adalah ini, Mazmur 37 ya. Ini ada 40 ayat sebenarnya, tapi saya baca sampai ayat 11 saja dia. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Biasanya di Mazmur 37 ini, ayat yang sering kita kutip atau kita ingat tuh ayat 3 dan ayat 4. Ada 5 hal yang Daud ajarkan di ayat 3 dan ayat 4. Percayalah kepada Tuhan, itu yang pertama. Dan lakukanlah yang baik, itu yang kedua. Diamlah di negeri, yang ketiga. Dan berlakulah setia, itu keempat. Lalu yang kelima, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan mungkin salah satu ayat yang memang berkesan itu di ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di Perjanjian Lama, orang yang Tuhan pakai untuk menuliskan atau melukiskan, menceritakan Tuhan sebagai gembala itu adalah Daud. Ya, memang ada Musa, ada Yusuf, ada banyak orang di Perjanjian Lama ini yang Tuhan pakai, ya. Ada Daniel juga, tetapi yang Tuhan pakai untuk menceritakan dia sebagai gembala yang paling detail itu adalah Daud di Mazmur 23. Dan Daud orang yang gak sempurna. Kita tahu bagaimana kejatuhan dia dengan Batseba. Kita tahu bagaimana dia merancang untuk suaminya Batseba itu bisa meninggal. Kemudian Daud kawin dengan Batseba. Tapi kita juga melihat bagaimana banyak hal yang Daud buat dalam hidupnya, menunjukkan dia ini orang yang bergaul dengan Tuhan, dan renungannya atau persekutuannya dengan Tuhan yang dia tuliskan banyak di kitab Mazmur itu menjadi berkat bagi kita. Nah, Daud justru menceritakan salah satu hal yang dia pelajari dari Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, itu adalah tentang keinginan
dalam hati yang Tuhan berikan, ya, di ayat 4 ini. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi banyak kali kita kalau berdoa, kita sudah penuh dengan banyak aturan sehingga membuat kita tidak berani meminta sesuatu atau mengajukan sesuatu yang kita pikir kita nggak pantas mendapatkan itu, kita nggak layak, ya. Padahal kita ingin. Nah, Daud ini mengajarkan di sini, kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada kita bukan apa yang kita butuhkan saja, tapi yang kita inginkan. Nah, banyak orang memang mungkin sulit ya menerima hal ini, sehingga berusaha dijelaskan ayat ini artinya apa. Dan penjelasan itu nggak salah, itu betul ya. Memang ketika kita bergembira karena Tuhan, hati kita tuh akan diarahkan ya sejalan dengan Dia. Lalu karena kita bergembira karena Dia, maka Dia akan menaruh atau menimbulkan keinginan dalam hati kita. Kita ingin sesuatu yang memang Dia sendiri inginkan. Ya, lalu itu terwujud. Ya, dan itu memang betul sekali, ya, itu nggak salah. Tapi di sisi lain, kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, kita kehilangan arti yang dalam dari ayat ini. Bahwa Tuhan itu peduli sampai soal selera kita, sampai soal keinginan kita. Ya, misalnya begini, ya, ada seorang hamba Tuhan, dia cerita, anaknya masih kecil waktu itu minta balon. Dan ibunya panggil tukang balon gas. Lalu tukang balon gas itu datang, lalu ibunya tanya, kamu mau balon yang mana? Anaknya bingung, diem gitu. Mama aja yang pilih deh katanya. Enggak, yang mana aja, ya buat mama gak masalah itu. Kamu mau yang mana? Warna merah, kuning, hijau, biru, atau yang gambar bunga yang mana? Terus anaknya diem aja. Mama aja yang pilih deh gitu. Terus pengalaman ini mengajarkan hamba Tuhan itu bahwa seringkali kita juga saking kurang merasa layak di hadapan Tuhan. Jadi kita selalu bilang, Tuhan aja yang pilih deh, terserah Tuhan aja lah gitu. Dan itu betul juga, itu nggak salah, karena ada di Mazmur 16 ya, bagaimana Daud bilang, Tuhan engkau lah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Itu betul juga, nggak salah juga. Tapi ayat ini, ayat 4, jangan sampai kita kehilangan satu pengertian yang dalam, bahwa Tuhan itu peduli pada selera kita. Nah, ini yang tanpa sadar seringkali tersingkirkan atau dipadamkan, sehingga tanpa kita sadari, kita berpikir bahwa pokoknya semuanya harus Tuhan yang pilihkan gitu. Kita ini jadi kayak robot gitu ya. Kita ini pokoknya kita itu hanya bisa menaikkan permohonan yang memang sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Itu betul juga, itu nggak salah juga ya. Tapi coba perhatikan dari sejak kitab Kejadian ya, ketika Tuhan menciptakan Adam ya. Waktu manusia itu diberi tugas memberi nama kepada segala makhluk yang hidup itu di kitab Kejadian. Itu kalau kita baca ya, bagaimana Tuhan menaruh masa depan hewan-hewan yang Dia ciptakan itu, namanya itu Adam yang menentukan. Ya. Kalau kita baca ya di Kejadian 2 ayat 19 ya. Tuhan itu membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Lalu dibawa semuanya itu kepada Adam, kepada manusia pertama itu, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi kalau kita sekarang misalnya lihat kambing, itu disebut kambing ya dalam bahasa Indonesia, karena memang dulunya Adam yang kasih nama itu. Ya. Bahkan ketika Tuhan mau menciptakan penolong, ya, menciptakan Hawa, itu
Tuhan sudah punya plan, sudah punya rencana. Tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi sebelum itu dibuat, dia bawa kepada dia bawa Adam itu kepada satu situasi di mana Adam ini lihat, dia kasih nama semua hewan itu, semua ternak, kepada burung-burung di udara, tapi dia sendiri nggak ketemu yang sepadan seperti dia, ya. Dia sendirian. Jadi timbul satu keinginan, satu kebutuhan. Baru Tuhan membuat manusia tidur nyenyak, kemudian diciptakan seorang wanita yang kemudian dibawa kepada Adam. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu membawa Adam itu pada satu situasi untuk merangsang atau menimbulkan keinginan, ya, dalam diri Adam. Ini ada istilahnya, ya, dream building, ya. Saya punya teman-teman yang bergerak dalam satu bisnis, ya, jaringan, dan untuk membuat kita tuh bergerak, kita tuh dibawa pada satu situasi untuk istilahnya itu dream building, ya. Misalnya kita buat acara di satu hotel yang bagus, ya, kemudian kita ditunjukkan gambar dan satu situasi keadaan yang menarik yang membuat kita mungkin berpikir, oh, saya pengen juga seperti itu. Nah, itu the power of dream, itu istilahnya, ya. Kekuatan dari sebuah impian. Nah, itu memang satu mekanisme dalam kehidupan manusia. Ya, manusia itu bisa bergerak maju, ada dua hal yang mendorongnya. Yang pertama bisa karena nightmare, ya, mimpi buruk. Saya nggak mau seperti ini terus, ya, saya mau berubah. Saya nggak mau seperti dia, saya pengen berubah gitu. Ya, atau karena satu impian. Aduh, saya ingin menjadi seorang yang sangat kaya, diberkati sehingga bisa memberkati banyak orang lain. Ya. Ada seorang pendeta di Amerika yang Tuhan pakai dalam pelayanan. Kemudian dia dapatkan satu pencerahan, ya, dari Tuhan. Dia tidak hanya menggembalakan, saya nggak tahu apakah sekarang dia masih menggembalakan, tapi dia ada dalam satu pelayanan yang sangat besar sekali. Dan dia seorang bisnismen dan kaya luar biasa, ya. Dan satu hal yang saya kaget juga aku dibagikan tentang orang Samaria, ya, orang Samaria yang baik hati. Nah, dia kutip perkataan Margaret Thatcher, ya. Margaret Thatcher kalau nggak salah tuh bilang begini, orang Samaria yang baik hati itu menolong satu orang yang sudah dirampok, kemudian dianiaya oleh perampok, ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Lalu orang Samaria ini mengangkat orang yang dirampok itu ke dalam keledai, ke atas kudanya, ya, kendaraannya. Lalu dia balut, ya, dia sudah lukanya, kemudian dia bawa ke satu tempat penginapan, kayak ke rumah sakit gitulah. Lalu dia tinggalkan orang itu di situ. Dia bilang sama pemilik penginapan di situ, atau kalau kita ambil konteks sekarang mungkin dibawa ke rumah sakit, ya. Kemudian didaftarkan, dikasih deposit uang, dan orang Samaria ini bilang, rawatlah dia sampai sembuh. Ya, nanti kalau ada kekurangan aku akan balik, aku akan bayar. Lalu kita lihat ini orang Samaria luar biasa baik hati. Tapi kemudian hamba Tuhan ini bilang, ya, kutipan dari Margaret Thatcher, dia bilang, orang Samaria itu nggak akan bisa buat seperti itu kalau dia miskin, kalau dia nggak punya uang, ya. Nggak cukup hanya simpati, aduh kasihannya saya doain, ya, gitu. Itu satu hal, itu baik sekali. Tapi ada langkah berikutnya yang kalau mau dilakukan itu perlu uang, itu perlu sesuatu yang lebih dari sekedar hope, ya, satu harapan, satu wish, satu doa, tapi satu tindakan. Nah, pernah nggak kita berpikir seperti itu, ya? Ya, kita lihat orang kekurangan, lalu kita bantu, ya. Saya punya teman yang seperti itu, ya, luar biasa. Dia care sampai sopirnya, sampai pembantu rumah tangganya, anak-anaknya di sekolah, udah kayak anggota keluarga sendiri, ya. Ketika anak dari salah satu orang yang kerja di rumahnya terlibat masalah, ya, masalah narkoba,
Dia yang urus ya, uang dia keluarkan, luar biasa sekali gitu. Nah, kita tidak harus cukup kaya untuk jadi seperti itu ya. Itu dimulai dari hal-hal sepele ya. Bagaimana kita belajar share gitu. Mungkin kalau di gereja atau di pelayanan kita bisa rutin memberikan persembahan ya, tidak hanya persepuluhan tapi ada persembahan khusus, ada diakonia, ada untuk orang tua asuh misalnya, konsisten kita berikan. Berapa kita punya satu keyakinan untuk bisa memberi, kita lakukan dengan setia ya. Lalu secara bertahap ya, tergantung sejauh mana kita mau bergerak dalam tuntunan Tuhan, itu bisa semakin banyak sehingga semakin banyak orang yang bisa kita tolong, sehingga kita menjadi orang yang sangat murah hati. Nah, hamba Tuhan ini cerita ya bagaimana terus dia sangat diberkati Tuhan. Dia bukan hanya financial freedom ya, time freedom, tapi sudah nggak mikir lagi. Dia cerita, saya baru tahu rupanya pendiri dan pemilik Caterpillar ya, alat berat yang terkenal itu hanya hidup dari 90% penghasilan dia ya. Karena sudah sangat kaya, luar biasa. Tapi itu dimulai dari hal yang kecil. Nah, kembali ke ayat 3 dari ayat 4 ini. Ini ayat yang sering kita pegang ya. Percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diam di negeri, berlaku setia, bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita rindukan. Apalagi kalau situasi yang kita hadapi nampaknya sulit dan nggak berubah-berubah sejauh ini gitu. Sejauh mana kita tetap mau percaya? Nah, tadi ayat-ayat yang saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 11 itu ada beberapa ayat yang mengatakan jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, jangan marah karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita atasi. Kalau kita melihat ketidakadilan, kita melihat ada orang-orang yang kelihatannya kok nipu tapi kok diberkati, wah curang, caranya nggak benar. Ya, itu yang mesti kita singkirkan. Kita nggak bisa mungkin kendalikan orang itu, tapi kita bisa jaga hati kita supaya ini jangan terganggu ini. Mazmur 3 dan ayat 4 ini, ayat 3 dan ayat 4 ya. Bergembiralah karena Tuhan. Bagaimana kita bisa bergembira? Karena kita panas hati, kita kecewa, kita mutung gitu ya. Kita nggak bisa move on ya. Kita merasa nggak bener gitu sebagainya gitu. Daud bilang ya di ayat 1 sampai dengan ayat 11, tinggalkan panas hati itu ya. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya. Kita mesti belajar dari Daud ketika dia berkata, orang-orang yang rendah hati itu akan mewarisi negeri. Ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya ulangi itu ayat 1 ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, ayat 5. Percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ini berlaku di mana-mana ya, tidak hanya di pekerjaan, ya di bisnis, di politik mungkin, ya sering mungkin itu kita lihat ya, atau bahkan di pelayan di gereja. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nantikanlah Tuhan, percayalah kepada Dia senantiasa. Jangan hati kita ini terganggu ya karena hal-hal yang mungkin orang lain lakukan. Ya. Kita yang bertanggung jawab untuk jaga hati kita. Ingat perkataan Paulus di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini dibuat jadi lagu ya dalam bahasa Inggris. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Bersukacitalah di dalam Tuhan, bergembiralah di dalam Tuhan. Ya, jangan terganggu dengan kesalahan, kecurangan orang lain. Jaga hati kita supaya kita bisa bersukacita dalam Tuhan, kita bisa bergembira di dalam Dia, sehingga keinginan yang muncul di hati kita itu
bisa Tuhan kabulkan. Haleluya. Amin.